Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 390. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat ekspresi kasar Ahmad, Aditya benar-benar merasa jijik. Anak ini pandai berpura-pura. Saat pertama kali bertemu, dia berpura-pura tegap di depan Aditya. Dia begitu mengagumkan hingga hampir masuk surga. Tapi sekarang, sambil berlutut di kaki Aditya, dia seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya memohon belas kasihan. Tuan Aditya, tolong katakan sesuatu. Aku takut padamu. Ahmad gemetar, menatap Aditya tanpa daya. Terlihat sangat jelek. Apakah kamu begitu takut mati? Aditya memandang Ahmad di kakinya dan bertanya. Ya, Tuan Aditya. Pikirkanlah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut mati? Kami tidak memiliki keluhan di masa lalu dan hari ini. Semua ini disebabkan oleh keluarga Jiang dan putranya. Anda tidak boleh membunuh saya. Ahmad sangat fasih, tapi dia sangat ingin bertahan hidup. Poin kuncinya adalah Gunawan telah terbunuh. Ini sangat merangsang Ahmad. Anak ini sangat ketakutan. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh Ahmad. Ketika dia tidak memasuki ruang bawah tanah sekarang, Gunawan memanggil Ahmad dengan sebutan Tuan. Aditya merasa bahwa Ahmad pasti menjadi tokoh yang sangat penting dalam kelompok pembunuh api merah. Tuan Aditya, jangan buang waktumu dengan anak ini. Bunuh saja dia. Pada saat ini, Karisman menghampiri Aditya dengan pistol di tangan dan berkata dengan keras. Ahmad sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, merasa sangat putus asa. Aku akan membawa orang ini pergi, dan kamu bisa menangani sisanya sesuai keinginanmu. Aditya menunjuk ke arah Ahmad, lalu berkata kepada Karisman, jernih. Karisman setuju, dan kemudian memimpin anak buahnya menuju 10 pria berjas dan kacamata hitam. Aditya dan Karisman tahu betul bahwa 10 pria berjas dan kacamata hitam ini semuanya adalah pembunuh kelompok pembunuh api merah. Orang-orang ini mempunyai darah orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka penuh dengan kejahatan. Mengenai bagaimana Karisman harus menghadapi 10 pembunuh ini, Aditya bahkan tidak berpikir untuk bertanya. Dia hanya ingin membawa Ahmad pergi sendirian. Adapun mengapa dia ingin membawa pergi Ahmad, Aditya masih punya rencananya. Sekarang Aditya tidak tahu apa-apa tentang kelompok pembunuh api merah. Dan hari ini dia membunuh Gunawan dari kelompok pembunuh api merah dan mengalahkan Ahmad dengan buruk. Dia telah membentuk keretakan dengan kelompok pembunuh api merah. Namun meskipun demikian, kelompok pembunuh api merahlah yang datang untuk memprovokasi Aditya terlebih dahulu. Dan Aditya tidak dapat bersembunyi bahkan jika dia menginginkannya. Dengan membawa Ahmad ini bersama kita, cepat atau lambat kita akan bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kelompok pembunuh api merah. Terlebih lagi, dengan Ahmad sebagai sandera, kelompok pembunuh api merah tidak akan begitu jahat dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan tujuan ini, Aditya memutuskan untuk mengawal Ahmad kembali ke kota Manado. Setelah Ahmad mendengar kata-kata Aditya, dia akhirnya menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia tidak akan mati. Terima kasih, Tuan Aditya. Terima kasih, Tuan Aditya. Ahmad bangkit dari tanah, mengangguk dan membungkuk kepada Aditya, tampak seperti pria budak. Yang paling tidak disukai Aditya adalah penjahat seperti ini. Ketika dia berkuasa, dia sangat sombong. Begitu dia akan mati, dia terlihat seperti budak dan tidak memiliki tulang. Berhenti bicara omong kosong. Ikuti saja aku. Aditya menunjuk ke arah Ahmad dan berkata, Ya, aku pasti akan menurutimu. Ahmad mengangguk dan mengikuti Aditya ke tangga kayu. Naik. Aditya menunjuk ke tangga kayu dan memberi isyarat agar Ahmad naik terlebih dahulu. Beraninya Ahmad tidak mendengarkan.
Dia menaiki tangga. Begitu dia naik, Ahmad mendengar suara tembakan di ruang bawah tanah. Anak ini tahu bahwa ke-10 bawahannya telah terbunuh. Sial, siapa orang-orang yang dibawa Aditya ini? Bahkan lebih dahsyat dari grup pembunuh api merah kami. Ahmad diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Tetapi juga merasa sangat takut. Dia dengan patuh menunggu Aditya muncul. Jangan bergerak. Pada saat ini, dua anak buah Dylan datang, memelintir lengan Ahmad, dan mengendalikan bocah itu. Aku tidak bergerak. Ahmad sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia bekerja sama dengan jujur dan tidak berani melawan sama sekali. Saat ini, Aditya sudah muncul. Setelah melihat Ahmad yang terkendali, Aditya berkata kepada kedua pria itu, masukkan dia ke dalam mobil. Ya, kedua anak buah Dylan setuju secara serempak, mengantar Ahmad keluar ruangan dan keluar. Kak, kapan kita akan pulang? April telah menunggu di ruangan ini. Melihat Aditya akhirnya muncul, dia bergegas dan bertanya. Aditya tahu bahwa adiknya ingin pulang secepatnya, dan dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Kita akan pulang sekarang. Aditya tersenyum tipis dan berkata dengan lembut kepada April. April mengangguk ringan. Dia sangat ingin segera pulang, dan dia bahkan ingin melihat bagaimana keadaan ayahnya sekarang. Saat ini, Karisman keluar dari ruang bawah tanah bersama beberapa anggota pasukan khusus. Aditya tahu bahwa Karisman pasti telah membunuh 10 pembunuh tadi. Tuan Aditya, Anda dapat membawa orang kembali. Saya akan mengurus semuanya di sini. Jangan khawatir. Karisman berkata pada Aditya dengan tenang. Aditya mengangguk. Dia sekarang sangat mengagumi orang-orang di bawah bimbingan Rizal ini. Setelah memecahkan begitu banyak pembunuh, ekspresi wajah Karisman masih sangat santai, seolah dia melakukan hal seperti ini setiap hari. Aditya tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan pergi dari sini bersama April dan beberapa anak buahnya. Sepanjang jalan diam, Aditya membawa Ahmad dan segera kembali ke kota Manado. Dia tidak mengantar April pulang, tetapi membawa April langsung ke tempat Leo. Dylan telah mengantar Farah ke tempat Leo ini sebelumnya. Setelah Aditya memasuki kantor Leo, dia melihat Farah. Farah menunggu dengan tidak sabar di sini. Dia takut mengganggu Aditya, dan dia tidak berani menelepon Aditya. Jadi dia hanya bisa khawatir. Melihat Aditya akhirnya datang menjemputnya, dia akhirnya merasa nyaman. Suamiku, kamu baik-baik saja. Farah khawatir dan datang untuk melihat Aditya. Melihat istrinya begitu khawatir, Aditya merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak memiliki banyak kerabat di dunia ini, tapi setidaknya dia memiliki Farah di sisinya, dan dia masih sangat puas di hatinya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aditya tersenyum tipis pada Farah dan memegang tangan mulusnya. Saat ini, Dylan, Leo, Rinal, dan beberapa bawahannya semuanya ada di kantor. Melihat Aditya dan Farah mungkin ingin membisikkan sesuatu, Dylan mengajak anak buahnya keluar untuk menghindari mereka. Aditya melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Dylan dan yang lainnya untuk tidak bergerak. Farah, kamu dan April harus pergi ke ruangan lain untuk beristirahat sebentar. Aditya berkata pada Farah. Farah mengangguk, dan April meninggalkan kantor dan pergi ke kamar sebelah untuk menunggu Aditya. Dylan telah memperhatikan Ahmad di belakang Aditya, dan dia berjalan mendekat saat ini. Tuan Aditya, mengapa Anda membawa anak ini kembali? Dylan melirik Ahmad dan bertanya pada Aditya dengan bingung. Bersambung.